Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Braja Musti Armandani dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh budaya pada masa kerajaan Islam yang masih berlanjut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia sampai sekarang. 5 budaya Indonesia sebagai warisan leluhur. Indonesia yang dikenal dunia memiliki sumber daya alam sangat kaya raya. Selain terdapat 564 bahasa daerah menurut Wikipedia, dari hasil sensus BPS tahun 2010, terdapat 1340 suku bangsa Indonesia. Banyaknya budaya yang dimiliki tanah air tercinta kita ini sampai diakui di dunia yang tercatat di UNESCO. Bahkan tidak sedikit warga negara asing atau WNA tertarik belajar budaya yang mereka kagumi. Mau tahu apa saja budaya yang diwariskan pada para leluhur? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, batik. Pasti kalian sebagai warga Indonesia mengenal kain yang satu ini kan? Ya, batik tradisional khas Indonesia yang telah mendunia dengan berbagai motif. Batik dapat dihasilkan dengan cara membentuk corak dengan tinta lilin panas di kain menggunakan canting. Kain yang biasa digunakan pada umumnya yakni kain katun atau kain sutra. Implementasi kain tersebut sudah disimulasi sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai saat ini. Warisan budaya Indonesia yang terkenal di mancanegara ini setidaknya menjadikan penduduk paling tidak menghargai batik dengan cara memilikinya. Kita juga harus bangga terhadap para pelukis batik yang dapat memahami pola dasar dan sudut pandang yang mendalam. Yang kedua, wayang. Sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan seperti sekarang, pemeluk animisme masih berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Paling tidak sekitar 1500 sebelum Masehi, prasejarah. Wayang sudah diperkenalkan dengan wujud gambar atau arca. Kemudian wayang mulai diakui dunia sebagai budaya Indonesia ketika pada November 2013 oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Bermacam versi atau bentuk wayang yang kita harus tahu adalah wayang kulit. Bahan dasar kulit sapi dan dikeringkan, dipotong dan diberi warna. Wayang golek atau bahan dasar kayu yang dibentuk, dan wayang orang yang kita ketahui di zaman modern ini sebagai bentuk apresiasi dari kisah dewa-dewi percintaan, persilatan, dan kepahlawanan. Melalui pertunjukan wayang pula, musik gamelan berperan sebagai pemanis pada pertunjukan wayang, karena budaya Indonesia yang satu ini juga bisa mempertahankan tradisi leluhur milik bangsa yang harus dijaga keutuhannya. Yang ketiga, reok Ponorogo. Budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain tersebut adalah reok Ponorogo. Berasal dari kata reok dan Ponorogo. Artinya sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut atau berada di kota Ponorogo. Seperti yang kamu akan lihat ketika berada di perbatasan kota Ponorogo, di mana gerbang atau gapura dihiasi oleh sosok warok dan gemblak atau dua sosok utama pertunjukan reok. Reok juga dikenal sebagai salah satu warisan Indonesia dari para leluhur yang kental dengan hal yang mistik dan mempunyai ilmu kebatinan yang kuat. Namun di zaman modern ini, reok dapat disaksikan dalam beberapa peristiwa penting seperti pernikahan, kinatan, bahkan hari-hari besar nasional. Adegan dalam seni reok biasanya sudah tersusun skenario yang rapi. Mereka berperan tinggal interaksi mendalam antara pemain dan dalang, tak lupa dengan penonton. Bila salah satu dari pemeran ada yang kelelahan, pemain cadangan bisa menggantikan posisinya untuk melanjutkan pentas. Yang keempat, keris. Hampir sama dengan budaya Indonesia yang memiliki unsur mistik dan kebatinan. Keris juga merupakan senjata asli yang mengandung kekuatan supranatural. Keris ini pada awalnya digunakan sebagai senjata pusaka para raja Nusantara. Sejak abad ke-9, keris dibuat oleh para pengrajin yang disebut empu. Kamu pasti hanya tahu kalau bila pisau pada keris ini mengandung campuran logam dan gagangnya dibuat dari tanduk, tulang atau kayu. Namun menurut pandangan peneliti memastikan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, di mana bahan titanium ini adalah salah satu bahan pelapis kendaraan luar angkasa pada abad ke-20, karena di zaman dahulu para empu memiliki bahan tersebut sebagai bahan pembuatan keris. Yang kelima, angklung. Alat musik yang bernada ganda ini dikenal sebagai alat musik khas Jawa Barat yang telah mendapat pengakuan resmi UNESCO sebagai warisan budaya. Ya, angklung secara tradisional berkembang menggunakan bahan dasar bambu.
yang memainkannya dengan cara digetarkan sehingga keduanya akan bersentuhan. Pipa bambu atau tiangnya menghasilkan bunyi. Angklung sendiri memiliki dua laras titik nada, yaitu laras pelok dan selendro. Pada awal kisahnya, angklung ini diciptakan untuk memikat sang Dewi Sri supaya turun ke bumi, sehingga membuat tanaman padi tumbuh dengan subur. Seiring berjalannya waktu, angklung disinyalir membawa energi positif pada zaman perperangan di tanah air, di mana masyarakat menjadi lebih semangat ketika bertempur. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda pernah melarang penggunaan angklung di Indonesia. Sekian penjelasan saya, contoh budaya pada masa kerajaan Islam yang masih berlanjut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.